Banyak orang berpikir hukum Taurat dan kasih karunia itu bertentangan. Tapi masalah manusia bukan soal dihukum atau tidak. Masalahnya adalah kita sedang menuju kebinasaan. Ini adalah kelanjutan dari sesi sebelumnya. Dan kali ini kita akan masuk lebih dalam. Di dalam pengajaran Alkitab, saya melihat sering terjadi tumpang tindih dalam memahami Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dulu, sekitar awal 2012, saya sering menjumpai istilah law versus grace atau hukum Taurat versus kasih karunia. Padahal, kalau kita memahami dengan benar, keduanya bukanlah sesuatu yang saling berlawanan, karena keduanya muncul dari Allah yang sama. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan memunculkan hukum Taurat yang bahkan tidak bisa ditaati dengan sempurna oleh manusia? Bukankah kalau tidak ada hukum, dosa tidak diperhitungkan dan manusia tidak bisa dihukum? Ya, itu benar. Tapi masalahnya bukan soal dihukum atau tidak. Masalahnya adalah meskipun manusia tidak dihukum, tetapi kuasa maut sudah terlanjur bekerja. Dan setiap manusia sedang berjalan, mengantri menuju kebinasaan. Dosa itu seperti penyakit kanker yang pasti mematikan dan memisahkan manusia dari Allah untuk selamanya. Karena itu, dosa harus dihukum supaya manusia dapat dilepaskan dari maut. Dan disinilah hukum Taurat diperlukan untuk menyatakan dosa sebagai dosa. Kenapa hukum Taurat dibuat begitu ketat? Ini seperti masker di masa pandemi yang harus dibuat serapat mungkin supaya virus tidak masuk. Hukum Taurat dibuat sangat ketat supaya tidak ada dosa yang bisa lolos. Menariknya, dosa dan hukum Taurat memiliki hubungan timbal balik. Hukum Taurat disebut sebagai kuasa dosa. Artinya, bukan hukum yang membuat manusia berdosa, tetapi hukum membuat dosa yang tersembunyi menjadi nyata. Sehingga penyakit dosa itu tidak lagi tersembunyi, tetapi muncul ke permukaan untuk dibereskan sampai tuntas. Tuhan tidak khawatir dengan munculnya dosa yang tersembunyi, karena di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan menjadi jauh lebih berlimpah. Dan pada waktu yang telah ditentukan, jatuhlah bom atom atas dosa. Ketika kuasa dosa dan kuasa maut ditumpas di atas kayu salib melalui penebusan Kristus. Melalui kematiannya, semua dosa kita telah ditebus. Dan melalui kebangkitannya, kita menerima hidup yang baru. Karena itu, bagi mereka yang ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Jika saudara diberkati melalui pelayanan ini, Anda bisa melihat informasi dukungan di akhir video. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.